Ini yang selalu ditanyakan. Kenapa kau tak ikut Imam Syafi'i? Itu yang selalu kan? Fikihnya ikut Syafi'i. Kenapa akidahnya enggak ikut akidah Syafi'i? Itu selalu dikatakan. Ini kata Imam Syafi'i. Tengok baik-baik. Ini berat nih. Al-qawlu fis sunnah, pendapat ahlu sunnah, allati ana alaiha, yang aku dalam pendapat itu. Pendapatku begitu. Wa ra'aitu ashabana alaiha. Ulama-ulama mazhab Syafi'i juga seperti itu. Ahlal hadis alladzina ra'aituhum. Aku ketemu ahli hadis juga pendapatnya seperti itu. Wa akhaztu anhum. Aku mengambil hadis juga dari mereka. Mereka juga pendapatnya seperti itu. Mithla Sufyan, seperti Imam Sufyan. Wa Malik wa ghairihima, mithli Sufyan wa Malik wa ghairihima. Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi, Allah berada di atas arasy. Allah berada di atas arasy. Imam Syafi'i mengatakan Allah berada di atas arasy. Tadi kita bahas kalau ada orang mengatakan Allah berada di atas arasy, berarti mazhabnya saya ulang sekali lagi. Tak fokus jamaah. Tengok sekali lagi. Wa annallaha ta'ala ala arsyihi. Allah berada di atas arasy, fi samaihi, di atas langit. Langit, di atasnya ada arasy, di atas arasy itu ada Allah. Allah di atas arasy. Kata siapa ini? Imam Syafi'i. Oke, kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Yang mengatakan Allah di atas arasy itu berarti musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas arasy. Kalau begitu Imam Syafi'i makanya saya bilang materi ini berat. Orang balik dari kantor, capek, di jalan macet, pengajian di masjid. Ini yang disodorkan. Apa tak error dia? Sedangkan yang habis makan daging kurbannya tak nangkap. Kan ringan materi ini. Allah di atas aras, di atas langit. Ini yang selalu disodorkan kepada jamaah. Kalian kan ikut mazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut akidah Syafi'i? Syafi'i mengatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit. Diamlah jamaah, itu bodoh macam ayam kena minyak lampu. Dalam sanadnya ini ada namanya Abul Hasan Al-Hakari. Abu Hasan Al-Hakari itu statusnya lam yakun mausuqan bihi, tak bisa dipercaya, Mas Bro. Ibnu Najjar berkata, muttaham biwad'il hadis, dia terpapar pemalsu hadis dan tukang buat-buat sanad. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata Allah itu di atas aras, tak bisa diterima karena sanadnya ada pemalsu hadis. Kalau dalam sanadnya ada pemalsu, berarti riwayat itu namanya dhaif jiddan. Dhaif jiddan tak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Tapi kalian yang mengatakan hadis dhaif tak bisa dipakai. Sekarang kenapa bisa dipakai? Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, Abul Hasan Al-Hakari ini kata dia, wa kana al-ghalibu ala hadithihi al-gharaib wal munkarat. Hadis-hadis riwayat dia itu banyak gharib-gharib dan mungkar-mungkar. Wa fi hadithihi asya'ud mawdu'ah, dan banyak hadis-hadis palsu. Kalau begitu hadis yang riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas aras itu adalah riwayat jelas. Kajian sanad kedua. Di dalam sanadnya ada namanya Abul Is Ahmad bin Ubaidillah bin Qadis. Kadzab, pembohong, wadha, tukang buat hadis palsu. Itulah yang setiap pengajian ikut Imam Syafi'i, ikut. Lalu yang akidah Imam Syafi'i yang benar itu mana? Nih,
yang ada dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, Imam As-Subki. Apa kata dia? Wa qala al-Imam Mujtahid Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini akidah Imam Syafi'i yang benar. Innahu ta'ala kana wala makan. Allah itu sudah ada sebelum tempat itu ada. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu kemudian Allah ciptakan tempat, maka Allah tak berubah. Karena kalau berubah bukan Allah. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu Allah ciptakan tempat, maka Allah sama seperti sedia kala sebelum tempat itu ada. La yajuzu alaihi taghyir, tak boleh berubah fi zatihi, pada zatnya, wala tabdil fi sifatihi, tak boleh berganti dalam sifatnya. Maka Imam Syafi'i dalam akidahnya meyakini bahwa Allah itu maujud bila makan. Allah ada tidak bertempat. Tapi selama ini selalu difitnah Allah fi kulli makan. Itu bukan ahlu sunnah. Tak ada satupun ahlu sunnah Asy'ari mengatakan Allah fi kulli makan. Yang ada itu Allah maujud bila makan. Maka amanah ilmiah ini penting. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, bukan Allah fi kulli makan.